Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadinil amin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para pemirsa LDDH, Lembaga Dakwah Darul Hikmah Jati Asih Bekasi, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai pada kesempatan hari ini di bulan yang termulia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada dua amal ibadah. Dalam ayat-ayat yang berkait tentang puasa dalam Al-Quranul Karim ini, ada dua ibadah yang disandingkan oleh Allah SWT. Ibadah itu yang pertama adalah asyam, kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan ini itu ada dua ibadah yang memiliki kelebihan yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, dan ini dihimpun oleh Allah dalam ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Pertama itu adalah asyam, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Permasalahannya adalah ada rahasia apa di balik ditemukannya, dihimpunnya puasa, siam dan Al-Quran dalam ayat-ayat puasa. Ternyata ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya Abdullah ibnu Amr, annahu sallallahu alaihi wasallam qol asyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abid. Siam, puasa Ramadan, dan Al-Quran itu yashfa'ani lil abdi, akan bisa memberikan syafaat, akan bisa memberikan pertolongan kepada hamba. Kemudian qala asyam, berkatalah itu puasa, ay Rabb, wahai Rabb, mana'atuhu anit ta'ami wasyahawat fasyafi'ni fih. Wahai Rabb, saya mencegah hambamu di siang hari dari makan dan dari menikmati kesenangan-kesenangan. Fasyafi'ni fih, maka berikanlah aku izin ya Allah untuk memberikan syafaat kepada hambamu. Kemudian setelah itu Al-Quran berkata lagi kepada Allah, ay Rabb, berkatalah Al-Quran kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhu anin naumi billail, aku cegah itu hambamu ya Allah pada malam hari dari tidur, karena dia membaca Al-Quranul Karim baik di saat sholat tarawih maupun sholat tahajud, atau dibaca biasa di luar sholat. Saya cegah dia di malam hari dari tidur. Maka fasyafi'ni fih, berilah aku izin ya Allah untuk memberikan syafaat kepada hambamu ini. Kemudian Rasulullah SAW menutup hadisnya, fayashfa'ani, kemudian keduanya ini, siam dan Al-Quran, akan bisa memberikan syafaat kepada kita.
Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, perlu sejenak kita mengetahui akan kondisi umat manusia setelah dibangkitkan oleh Allah SWT dari alam kuburnya, sudah masuk alam akhirat. Kondisinya sangat amat membutuhkan akan yang namanya syafaat, pertolongan. Jadi ternyata matahari didekatkan, kemudian masing-masing orang punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Jadi setiap orang itu punya kondisi dan ngurusi dirinya sendiri, tidak akan ngurusi yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Setiap orang itu lari dari saudaranya, lari dari anaknya, lari dari istri dan orang-orang tuanya, lari semuanya, ngurusi diri sendiri. Nah, disinilah ternyata di saat kita ini diberikan kesempatan oleh Allah menjumpai bulan Ramadan dan bisa melakukan puasa dan membaca Al-Quran dengan baik, ternyata kedua-duanya nanti akan menjadi syafaat buat kita. Kita tidak perlu tahu bentuk syafaatnya kayak apa. Yang penting ini janjinya Rasulullah dan pasti benar. Dengan caranya tersendiri Allah SWT akan memberikan syafaat kepada kita. Kita tahu di sana nanti ketika orang dibangkitkan dari alam kubur menuju ke mahsyar, itu ada orang yang berjalan di banjir keringat. Ada yang keringat itu sampai di lutut, ada sampai di paha, ada orang yang tenggelam dengan keringat umat manusia saking panasnya sehingga berenang dia. Tapi kita nggak tahu bagaimana Allah memberikan syafaat. Mungkin kita ini bisa berjalan cepat di atas air, itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Tidak berjalan seperti jalannya orang yang banyak menanggung dosa, yang mereka nggak punya syafaat sebagaimana kita yang berharap mendapatkan syafaat dari Allah. Bahkan mungkin di antara syafaat lagi, kita ternyata tidak akan melalui proses dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya sekarang permasalahannya puasa yang seperti apa kan yang nanti akan bisa mendatangkan syafaat ini. Yang jelas bahwasanya puasa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari kita tidak cuma hanya berlapar-lapar dan berhaus-haus saja, tapi kita perlu untuk agar supaya seluruh anggota kita puasa, mata kita, telinga kita, mulut kita tak bicara yang kotor, kaki kita nggak melangkah yang bermaksiat, tangan kita nggak mengambil yang tidak hak, puasa semuanya. Di sini akan dapat jaminan dari Allah mendapatkan syafaat. Quran juga sama, kita tidak sekedar hanya membaca dan membaca saja, tapi kita ingin menjadikan Al-Quran ini penyingkap dari segala syubhat dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kurang jelas, masih samar-samar, kita tinggalkan, kita ambil petunjuk Al-Quranul Karim, sehingga pada saatnya, di saat kita butuh pertolongan dari Allah, disinilah kita bisa masuk surga tanpa hisab. Dan sekalaulah kita sudah di surga, maka dengan Al-Quran itu nanti akan mengatrol diri kita, akan meningkatkan diri kita menjadi derajat yang tinggi di dalam surganya Allah SWT. Tidak surga yang tingkatan rendah, tapi surga tingkatan yang tertinggi. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu nanti Allah SWT itu nanti akan berfirman kepada hambanya yang sudah dimasukkan ke bala surga, yuqalu li ahlil jannah iqra wartaqi warattil kama turattil fid dunya. Artinya baca itu Al-Quran dan naiklah kamu ke dalam surga dan bacalah secara tartil itu Al-Quran secara perlahan-lahan, karena kedudukanmu nanti di surga itu adalah seberhentinya tingkatanmu di surga adalah inda akhiri ayatin taqra'uha, yaitu ketika Anda akhir membaca ayat yang Anda baca. Jadi semakin banyak kita baca Al-Quran di dunia ini, maka setinggi itulah tingkatan surga yang akan diberikan oleh Allah SWT. Inilah pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini dengan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang syahrul Quran, kita tidak sekedar hanya membaca, kita menjadikan Al-Quran sebagai referensi
konsekuensi dalam kehidupan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.